Halo semuanya, hari ini kita mau bahas sesuatu yang jujur aja kayaknya kita semua butuh banget ya. Istirahat, perhentian. Di dunia yang rasanya nggak pernah berhenti berputar ini, ada loh tawaran perhentian yang sejati dari Kristus. Penasaran kan bentuknya kayak apa? Yuk kita bedah bareng. Oke, coba kita jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak sih ngerasa capek? Dan ini bukan capek biasa ya, bukan cuma capek fisik habis kerja seharian, tapi capek yang lebih dalam gitu. Capek jiwa, capek mental, rasanya tuh kayak kita semua lagi jalan di tengah kabut kelelahan yang nggak ada habisnya, bener nggak? Nah, pertanyaannya, kenapa bisa gitu ya? Dan ternyata rasa capek itu bukan cuma perasaan Anda doang. Ini udah kayak epidemi universal. Serius, kelelahan ini jadi pengalaman kita semua. Pengalaman kolektif di zaman sekarang. Nah, sumber materi kita hari ini akan bantu kita ngeliat sebenarnya dari mana sih datangnya semua beban ini. Dan ternyata ya, sumber capeknya tuh lebih dalam dari yang kita kira. Bukan cuma soal kerjaan sama deadline. Ada beban lain yang nggak kelihatan. Misalnya, tekanan buat menuhin semua aturan-aturan agama, atau pergumulan batin kita sendiri yang terus-terusan ngerasa harus jadi cukup baik pakai kekuatan sendiri. Beban ini, walaupun nggak kelihatan, rasanya berat banget di pundak. Tapi, nah, ini dia bagian pentingnya. Di tengah semua rasa lelah itu, ternyata ada sebuah undangan. Undangan yang spesifik banget dan rasanya personal. Inilah titik baliknya. Sebuah tawaran buat kita untuk benar-benar berhenti sejenak dan nemuin kelegaan. Coba dengerin baik-baik undangannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Coba perhatiin deh untuk siapa undangan ini ditujukan. Bukan buat orang yang udah kuat, bukan buat yang udah sempurna. Justru buat kita semua yang lagi ngerasa capek dan punya banyak beban. Ini panggilan yang terbuka banget buat kita bisa ngerasain istirahat yang sesungguhnya. Oke, undangannya jelas. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, disinilah kita nemuin sebuah paradoks yang luar biasa. Jawabannya itu justru ada di konsep mengambil sebuah kuk. Hah? Tunggu dulu. Ambil beban kok malah buat istirahat? Aneh banget kan? Yuk kita bedah pelan-pelan. Jadi apa sih kuk itu? Kalau secara harfiah ya, ini tuh alat kerja dari kayu yang dipasang di leher hewan. Tapi secara metaforis, artinya jauh lebih dalam dari itu. Kuk ini melambangkan kehendak siapa yang kita ikuti, yang kita layani dalam hidup kita. Nah, poin kuncinya di sini. Kita semua, sadar atau nggak sadar, itu lagi mikul sebuah kuk. Pertanyaannya sekarang, kuk yang mana yang lagi kita pikul? Dan ternyata, nggak semua kuk itu sama. Di satu sisi, ada kuk dunia. Rasanya berat, kasar, dan bikin kita makin terbebani. Tapi di sisi lain, ada kuk Kristus. Dan kata-kata yang dipakai buat ngegambarin kuk ini beda banget. Menyenangkan, baik, lembut, mudah. Ini sebuah beban yang anehnya justru ngasih ketenangan buat jiwa kita. Paradoks banget kan? Nah, ini dia poin paling pentingnya. Mikul kuku Kristus itu bukan berarti nambahin lagi daftar tugas-tugas agamawi yang bikin kita makin capek. Bukan itu. Sebaliknya, ini soal menyelaraskan diri kita sama kehendaknya Bapa. Ini pergeseran yang fundamental banget. Dari yang tadinya berjuang pakai kekuatan sendiri, jadi bergerak di dalam kekuatan dan iramanya. Terus, gimana caranya kuk yang ringan ini bekerja di kehidupan nyata? Jawabannya ada di sebuah prinsip ilahi yang bakal ngebalikin total cara kita ngelihat kerja dan istirahat. Siap-siap ya, ini dia momen ahanya pembahasan kita kali ini. Biasanya cara kita hidup kan gini, kerja terus, berharap nanti di ujung jalan bisa dapat istirahat. Ya kan? Jadi istirahat itu kayak hadiah yang harus kita kejar, yang baru bisa kita nikmatin setelah kita benar-benar tumbang karena kecapean. Tapi cara kerja Tuhan itu membalikan semuanya. Polanya beda total. Coba deh pikirin, manusia diciptakan di hari ke-6, dan hari pertama mereka hidup itu adalah hari ke-7. Hari Sabat, hari istirahatnya Tuhan. Implikasinya apa? Gede banget. Kita ini tidak dirancang buat kerja untuk dapat istirahat, kita dirancang untuk bekerja dari posisi istirahat. Wah, ini mengubah segalanya kan? Oke, ini ide yang revolusioner banget. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita nerapin prinsip ini di kehidupan sehari-hari? Gimana sih rasanya masuk ke dalam perhentiannya itu secara nyata, bukan cuma teori? Coba bayangin gini deh. Waktu tabernakel atau kemah suci dibangun, polanya itu selalu menikmati hadirat Tuhan dulu, baru kerja, terus balik lagi menikmati Tuhan. Ini ngasih kita gambaran yang dalam banget. Istirahat itu bukan hadiah di garis finish. Justru sebaliknya, istirahat itu adalah titik start,
titik pusat dari semua pekerjaan kita yang berarti bareng Tuhan. Dan inilah intinya. Istirahat sejati yang ditawarin Kristus itu bukan cuma soal libur akhir pekan atau cuti tahunan. Bukan. Ini adalah kondisi batin kita, sebuah kenikmatan yang terus-menerus akan kehadirannya, di mana pekerjaan kita itu bukan lagi jadi beban, tapi jadi sebuah kemitraan yang seru dan penuh sukacita bareng Dia. Sebagai penutup, saya mau kita semua coba renungkan pertanyaan ini ya. Di dalam ritme hidup kita sekarang, apakah kita kerja mati-matian buat ngejar istirahat? Atau kita memulai setiap hari, setiap tugas dari posisi istirahat batinia bersama Tuhan? Coba direnungkan, karena jawabannya bisa jadi bakal mengubah segalanya.